adik-adik sekolah minggu dan kakak-kakak pengasuh. Hari ini kita bertemu lagi dalam ibadah gabungan sekolah minggu seklasis Kendari Konawe Utara. Adik-adik, hari ini kita patut bersyukur karena kasih dan kemurahan Tuhan kita dapat melaksanakan ibadah bersama. Walaupun ibadah kita pada hari ini dilaksanakan secara virtual, tapi kita percaya tidak mengurangi sukacita kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Baik, adik-adik, sebelum kita masuk dalam ibadah, kita akan mendengarkan beberapa sambutan secara berturut-turut. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Penatua Mariam Tulak selaku Ketua Pekasmar Jemaat Mahanaim Hombis Kendari. Dan sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Kakak Nove Siregar selaku Sekom Pekasmar Klasis Kendari Konawe Utara. Baiklah adik-adik, mari saat ini kita mendengarkan sambutan secara berturut-turut. Adik-adik, Tuhan Yesus sudah sangat luar biasa mengasihi kita. Oleh karena itu, mari mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah. Selamat beribadah adik-adik. Shalom, apa kabarnya hari ini adik-adik? Sehat? Sukacita? Saya diberkati. Ya adik-adik, selamat datang dalam ibadah sekolah minggu di Jemaat Mahanaim. Ya, terima kasih kepada pengurus klasis Kendari Konawe Utara yang memberi kesempatan kepada Semar Mahanaim untuk menjadi tuan rumah dalam ibadah gabungan sekolah minggu pada hari ini secara virtual. Walaupun kita beribadah di rumah masing-masing karena pandemi COVID-19, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, dalam ibadah gabungan Smart hari ini, tema kita hari ini adalah taat dan setia seperti Daniel. Akhirnya, kakak ucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Shalom Aleihim. Selamat sore, selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Sehat? Luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, kakak senang sekali. Semuanya begitu semangat. Semuanya sudah berkumpul, duduk manis, sudah cerah semua karena kita mau beribadah. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah sekolah minggu Smart Klasis Kendari Konawe Utara. Hari ini tanggal 12 September 2021 dan kita diwadahi oleh pelaksananya Sekolah Minggu Anak Remaja Jemaat Mahanaim. Kakak bersyukur sekali akhirnya kita boleh berjumpa kembali meskipun tidak bertatap muka, tidak bertemu dengan kawan-kawan di samping kiri kanan kita, tapi kita boleh tetap beribadah apapun caranya. Kakak mau juga berterima kasih untuk pendeta Jemaat Mahanaim dan juga seluruh majelis, kakak guru dan pengurus sekolah minggu Jemaat Mahanaim sebagai tuan rumah yang sudah membuka pintu hati, pintu rumah mereka dan menyelenggarakan ibadah ini. Untuk semua kakak guru dan pengurus seklasis Kendari Konawe Utara yang tetap setia untuk mengajar, mendampingi anak-anak kita yang sudah dipercayakan oleh Tuhan. Untuk semua orang tua dan juga untuk semua adik-adik yang tetap setia beribadah. Kakak mau berpesan, di dalam sekolahnya juga tetap setia, tetap tekun. Ada yang sudah mulai tatap muka, ada yang masih secara online, apapun bentuknya ya. Kita harus tetap semangat, tetap setia dan tetap bersukacita. Oke? Akhir kata, kakak mau tetap mengingatkan, kita masih di masa pandemi, kita harus tetap menjaga kesehatan dan juga menerapkan protokol kesehatan 5M. Apa itu? Yang pertama, memakai masker, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, mengurangi untuk pergi-pergi keluar rumah kalau tidak perlu. Dan yang terakhir, menjauhi kerumunan. Oke, salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.
Waduh, masih kurang semangat Kakak Tessa. Shalom adik-adik. Ya, selamat sore. Selamat sore Kakak Tessa. Selamat sore juga Kakak Monik. Senang sekali hari ini berjumpa sama Kakak Tessa dan Kakak Monik. Halo adik-adik. Dalam ibadah gabungan Sekolah Minggu Klasis Kendari Konawe Utara. Iya Kakak Tessa, karena hari ini kita ibadah gabungan Sekolah Minggu Klasis Kendari Konawe Utara, tentu banyak adik-adik yang bergabung bersama kita. Iya. Meskipun dilakukan secara online, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Siapa di sini yang mau bersyukur karena sudah diberikan kesehatan sama Tuhan? Angkat tangannya. Tentu semua mau ya bersyukur. Iya adik-adik, Kak Monik mau undang untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan dalam hitungan 1, 2, 3, berdiri. Ya, hebat ya Kakak Monik. Tepuk tangan dulu Tepuk dong tangannya untuk semua. adik-adik. Iya. Adik-adik, sekarang kita mau bersama-sama mendaki gunung, menyelami lautan, dan terbang ke angkasa dengan menyanyikan lagu Kudaki daki 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 gunung yang tinggi. Hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena adik-adik, saat ini kita akan berdoa. Mari kita. Tapi sebelumnya Kakak Monik, kita masih mau mengangkat lagi pujian Kasih Yesus indah-indah oh Iya, indah. Kakak Tessa. Dengan semangat ya. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih
silahkan duduk kembali. Kita akan berdoa ya bersama-sama. Duduk manis, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih telah memberkati kami pada hari ini. Tuhan, saat ini kami akan ibadah. Kiranya Tuhan yang memberkati ibadah kami dari awal hingga berakhirnya. Biarlah ya Tuhan, kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik dan tertib. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, Kak Monik mau ditanya dengan adik-adik yang ada di rumah. Adik-adik cinta nggak sama Tuhan Yesus? Cinta dong pasti ya. Kakak Tessa cinta? Cinta dong, Kakak Sama, Monik. Kak Monik juga cinta. Kalau begitu kita bangkit berdiri lagi. Kita menyanyikan I Love You Jesus. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about me, deep down in my heart. Talk about me, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep down in my heart. Talk about deep down in my heart. Oke, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita masih mau menyanyi lagi lagu firman Tuhan ada di hatiku. Ikuti gerakannya ya adik-adik. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku, dan selalu bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 du. Ya, adik-adik yang di rumah boleh silakan duduk. Mari kita sama-sama lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Engkau telah menyertai kami. Hingga saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati kami, biarlah kami boleh mendengarkan dengan baik, agar kami dapat bisa duduk tenang, diam, sehingga firman yang kami dengarkan boleh kami simpan di dalam hati kami. Tuhan, Engkau berkati juga Kak Joyce yang akan menceritakan firman-Mu, biarlah dia dapat berkata-kata seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita sama-sama panggil Kak Joyce yuk, Kak Tessa. Iya, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik di rumah, sudah siapkan Alkitabnya? Boleh dibuka dari Daniel 6 ayat 1 sampai 29. Daniel 6 ayat 1 sampai 29. Alkitabnya biarkan terbuka, nanti minta tolong mama papa atau kakak atau ada om tante untuk membacakan ya. Oke. Nah, sekarang ini Kak Joyce mau adik-adik mendengarkan dengan seksama karena Kak Joyce tidak akan menyebut siapa tokoh cerita ini. Adik-adik akan menebaknya di akhir cerita.
Makanya biar tahu siapa ini tokohnya, biar bisa menebak dengan baik, harus duduk dengan baik dan pasang telinganya. Oke, jadi ada suatu bapak, dia mempunyai jabatan yang cukup penting di pemerintahan kerajaannya Raja Darius. Nah, di antara pejabat-pejabat yang lain, dia ini jabatannya sedikit lebih tinggi lagi. Karena dia mempunyai roh yang besar di dalam dirinya. Makanya si Raja Darius sayang sekali sama si bapak ini. Tapi adik-adik, pejabat-pejabat yang lainnya itu sirik sama bapak ini. Kata mereka, dia ini disayang sekali sama Raja Darius. Yuk kita cari sesuatu untuk bisa menjatuhkan si bapak ini. Tapi apa ya salahnya si bapak ini? Dia tidak mempunyai salah. Kecuali mengenai ibadahnya yang betul-betul taat kepada Tuhan Allahnya. Terus si pejabat ini tidak kehilangan akal. Mereka akhirnya berpikir, terus akhirnya dapat ide nih. Buru-burulah mereka ke Raja Darius. Raja, kita ada usul nih. Bagaimana kalau raja mengeluarkan perintah bahwa jika dalam 30 hari ada orang yang menyembah kepada dewa lain atau kepada manusia yang bukan kepada raja, dia harus dihukum. Dan hukumannya apa? Dia dimasukkan di gua singa. Terus raja berpikir, oke, boleh juga. Senanglah si pejabat-pejabat ini kan. Si bapak ini yang tahu ada perintah begitu, dia pergi ke rumahnya, dia masuk ke kamarnya tuh ada kayak tingkap-tingkap, kayak mungkin seperti tingkatan di atasnya. Dia masuk ke dalam, dia sujud menyembah Tuhan, dia berdoa, dia tidak takut akan peraturan si raja ini. Terus pejabat-pejabat yang siriknya itu tahu, bergegas-gegas mereka ke rumah si bapak tadi. Terus habis itu, mereka mendapatkan dia lagi berdoa, lagi sujud menyembah Tuhannya. Pergilah mereka ke Raja Darius. Raja, kan raja bilang ya kalau ada yang menyembah selain kepada raja, kita akan tangkap dan masukkan ke gua singa. Kata raja, iya benar. Nah raja, ada satu orang di rakyatmu ini yang bikin begitu. Siapa dia? Akhirnya mereka menunjuk si bapak ini. Si rajanya sedih karena dia sayang sama bapak ini. Tapi bagaimanapun juga peraturan adalah peraturan. Si rajanya ini berpikir seharian semalam, bagaimana untuk membebaskan bapak ini. Tapi akhirnya tidak bisa. Dicebloskanlah bapak ini ke dalam gua singa. Wah, kebayang ya. Ketemu singa saja Kak Joyce tidak berani, pasti adik-adik juga tidak berani. Apalagi masuk dalam gua singa. Terus habis itu ditutup guanya. Akhirnya gelap gulita. Dan apa yang terjadi? Bapak ini tidak takut. Dia tetap percaya sama Tuhan bahwa Tuhan akan melindungi dia, menyertai dia. Akhirnya Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk menutup mulutnya si harimau ini, si singa ini. Akhirnya si bapak ini selamat. Tidak ada luka sedikit pun. Besok paginya Raja Darius penasaran. Gimana ya si bapak ini, apakah dia selamat? Karena sebelumnya bapak ini bilang, kamu berdoalah kepada Tuhanmu yang kamu sembah itu. Semoga Tuhanmu dapat menyelamatkan kamu. Besok paginya pas dibuka tutup guanya. Wah, ternyata tidak ada sedikit pun luka. Jangankan bapak itu meninggal diterkam. Luka sedikit pun tidak ada adik-adik. Karena Tuhan yang melindungi bapak ini, Tuhan menyertai bapak ini karena bapak ini adalah seorang yang benar, dia setia kepada Tuhan dan rajin berdoa. Habis itu raja mengangkat dia dari goa, terus yang menjebloskan ini, yang memfitnah mereka yang dimasukkan ke gua singa. Belum sampai ke gua, belum sampai di dasarnya langsung diterkam singa, langsung mereka diterkam. Terus si Raja Darius memerintahkan seluruh rakyatnya untuk menyembah Tuhan si bapak ini. Nah, siapa bapak ini? Klunya gua singa. Siapakah dia? Huruf 6 huruf, depannya D, terakhirnya L. Siapa? Iya, dia adalah Bapak Daniel. Nah, adik-adik, cerita tentang Bapak Daniel ini juga mau mengajarkan kita
kita bukan di gua singa sekarang, tapi apa yang Bapak alami itu kita alami sekarang. Kita merasa ketakutan. Gua singa di Bapak Daniel ini kalau zaman sekarang seperti suasana pandemik sekarang. Bapak Daniel juga pasti merasa takut. Dia juga tidak menyangka akan dijebloskan. Kita juga tidak menyangka akan ada pandemik. Kita juga takut menghadapi pandemik. Terus singa-singanya itu melambangkan si virus-virus coronanya yang kapan saja bisa menerkam kita, bisa menginfeksi kita. Tapi cerita ini mau mengajarkan kita untuk seperti Bapak Daniel. Walaupun Bapak Daniel di gua singa dan walaupun kita sekarang dalam masa pandemik yang kita tidak tahu kapan selesainya, tapi kita tidak mau berputus asa. Kita mau tetap setia, kita mau tetap berdoa, percaya sama Tuhan bahwa Tuhan akan memampukan kita untuk melewati masa ini. Pada saatnya di ujungnya nanti kita akan melihat penyertaan Tuhan. Ya, jadi kalau adik-adik merasa sedih, merasa jengkel, Kak Joyce juga awal-awal pandemik merasa jengkel. Sudah beli tiket mau pergi liburan, sudah bayar, ternyata pandemik. Adik-adik juga pasti begitu. Pergi main tidak bisa, pergi sekolah sekarang tidak bisa, kegiatan semua dibatasi. Pasti kita merasa, aduh kapan ya selesai. Tapi jangan kita merasa, aduh Tuhan. Jangan kita mengeluh sama Tuhan, jangan kita merasa Tuhan meninggalkan kita. Walaupun mungkin juga kita pernah kena virusnya, tapi kita tidak boleh lupa akan penyertaan ke Tuhan. Kita mau belajar seperti Daniel. Walaupun dia di gua singa, walaupun kita di masa pandemi, kita tetap harus percaya, kita harus tetap yakin bahwa Tuhan akan beserta kita. Ya walaupun Tuhan beserta kita, tapi tidak boleh kita bilang, ada Tuhan, saya tidak mau pakai masker, aduh saya tidak mau cuci tangan, saya pergi main sembarang deh. Tidak boleh, karena Tuhan juga mau anak-anaknya taat sama protokol kesehatan. Tuhan menyertai kita, tapi kita juga melakukan apa yang Tuhan mau, salah satunya dengan menaati protokol kesehatan. Dan juga tentunya kita tetap berdoa, kita percaya bahwa kita punya satu sobat yang tidak akan pernah meninggalkan kita walaupun dalam masa pandemik seperti ini ya. Jadi mulai sekarang, mulai besok sebentar ini, Kak Joyce, adik-adik di rumah, siapapun kita percaya bahwa kita punya satu sobat yang akan terus menyertai kita selama masa pandemik ini, melewati masa pandemik, bahkan nanti kita bisa ketemu di kehidupan yang normal nanti. Yuk kita berdiri sama-sama, kita mau bilang, ada satu sobatku yang setia. Bisa? Ada gerakannya, yuk kita berdiri semua, lihat Kak Joyce gerakannya ya. Setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Oke, adik-adik boleh duduk kembali, kita mau berdoa syafaat. Kali ini Ibu Pendeta yang akan berdoa syafaat untuk kita semua. Anak-anak semuanya, tibalah saatnya. Pada saat ini kita akan berdoa, syukur, dan syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan,
betapa kami bersyukur memiliki Tuhan Allah seperti-Mu yang terus memelihara kehidupan dan teristimewa pada hari ini. Tuhan perkenankan kami semua boleh beribadah bersama Pelkat Smar Seklasis Kendari Konawe Utara, meski secara virtual, dikarenakan kita berada di masa-masa pandemik akibat virus COVID-19 ini. Ya Tuhan, betapa kami bersyukur kepadamu, karena pada hari ini juga kebenaran firman Tuhan telah diperdengarkan bagi kami sekalian, bagi semua anak-anak Tuhan, dan kami semua diajar untuk meneladani pengalaman iman Daniel, yang dalam segala keadaannya dia tetap setia kepadamu Tuhan, tidak meninggalkan imannya, meski dengan segala resiko terberat yang dia alami. Ya Tuhan, ajar kami untuk terus rindu belajar kebenaran-Mu, menjadi anak-anak yang cinta Tuhan, yang takut akan Tuhan, dan yang terus setia melakukan kebenaran-Mu. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Pelkat Smar Seklasis Kendari Konawe Utara. Ya Tuhan, mulai dari BPM Klasis Kendari Konawe Utara dan semua para pelayan Smar di tingkat klasis dan jemaat-jemaat, serta semua Smar, Bapa dalam kerajaan surga, terus sertai, terus tolong mereka dalam menjalankan berbagai program dan rencana-rencana pelayanan di tahun ini. Dan Smar kami, semua anak-anak sekolah minggu dan anak-anak remaja kami, dalam tumbuh kembang mereka, dalam pendidikan di masa-masa pandemik ini, dalam pengajaran akan iman kepadamu ya Tuhan, supaya justru dalam situasi-situasi seperti ini, semakin rindulah mereka mengajar, semakin rindulah mereka untuk belajar, sehingga ya Tuhan semakin kuatlah mereka, semakin kuatlah kami sekalian dalam iman kami, menjadi pondasi dan dasar yang kokoh untuk melanjutkan semua perjalanan kehidupan yang masih Tuhan perkenankan hingga saat ini. Tuhan, pada saat ini pula kami mau berdoa. Kami terus menyerahkan ya Bapa semua kehidupan anak-anak kami, juga di dalam pergaulan mereka. Tuhan, terus Kau tolong mampukan anak-anak kami dimanapun mereka berada, dengan pondasi iman yang telah mereka miliki. Mereka terus menjadi alat kesaksian. Mereka berani memberitakan kebenaran firman Tuhan. Mereka terus bertumbuh ya Bapa dalam pengenalan akan Engkau di masa-masa anak-anak bahkan remaja. Mereka terus ya Bapa boleh semakin dalam untuk mengenal akan Engkau. Kami menyerahkan semua anak-anak kekasih kami, Smar, secara khusus di Klasis Kendari di Konawe Utara ini. Juga untuk semua pengasuh-pengasuh ya Tuhan, terus pakai mereka dalam segala semangat dan kerendahan hati. Mereka menjadi pengajar, mereka mengajar
Segala apa yang Tuhan perkenankan, ajarkan kepada mereka, kepada sekalian kami yang percaya kepadamu. Tuhan, pada saat ini kami juga bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan beri bagi GEPS Ultra Jemaat Mahanaim. Ketika Tuhan perkenankan di saat ini boleh terlibat, boleh mengambil bahagian dalam penata layanan di ibadah gabungan Semar Seklasis Kendari Konawe Utara. Tuhan terus peliharakan kami, Tuhan terus mampukan kami dalam segala panggilan, dalam segala yang Tuhan percayakan bagi kami, dalam arak-arakan penata layanan di jemaat kami di sini dan lebih luas lagi ya Tuhan, dalam berGEPS Ultra. Bapa dalam kerajaan surga, pada saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk bangsa negara Indonesia yang kami cintai ini. Tuhan, kami terus menyerahkan perjalanan berbangsa kami ini. Berkati segala upaya-upaya, segala usaha-usaha yang terus dilakukan, khususnya dalam upaya melawan COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang mendengarkan seru doa dan harapan-harapan kami untuk terus memberkati bangsa negara kami ini. Bahkan mampukan kami dengan kuat, dengan setia, dengan taat. Untuk kami Tuhan, ketaatan kami dalam prokes sebagai cara bentuk upaya-upaya kami Tuhan, supaya kami tetap sehat, kami tetap berbagi dalam kesehatan itu. Kami memutus mata rantai COVID-19 itu. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Kami bersyukur untuk ibadah gabungan pada saat ini, yang semua boleh terjadi karena anugerah-Mu. Kami bersyukur untuk semua pelayan-pelayan, untuk semua anak-anak Tuhan, yang Tuhan perkenankan mengambil bahagian di dalamnya. Tuhan, ini semua karena anugerah-Mu. Maka biarlah Tuhan terus perlengkapi kami, mampukan kami, untuk terus dimanapun kami berada. Bapa dalam kerajaan surga, kami tetap memberitakan segala kebenaran-Mu, kami tetap mengambil bahagian dalam penata layanan-Mu. Inilah kami ya Tuhan, kami berseru, kami berdoa, kami bersyukur, kami menaruh pengharapan kami hanya kepadamu, ya Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya, adik-adik di rumah, saat ini kita akan membawa persembahan kita. Kita melakukan pujian betapa kita tidak bersyukur. Kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang
Ya adik-adik, sekarang kita akan mendoakan persembahan kita. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau telah memberkati kami pada hari ini. Tuhan Yesus, sekarang kami akan berdoa untuk persembahan kami ini, kiranya Engkau memberkati ya Tuhan. Biarlah persembahan ini dapat dipergunakan untuk kelebaran firman-Mu. Berkati juga Tuhan persembahan yang masih ada pada kami, kepada kedua orang tua kami, biarlah persembahan ini dapat digunakan seturut dengan kehendak-Mu. Berkati tangan yang mengelola Tuhan, biarlah persembahan ini dapat dipergunakan dengan baik. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa namanya? Namanya Yesus. Siapa? Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa namanya? Namanya Yesus. Siapa? Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ya, adik-adik, saat ini kita akan menerima berkat yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Joyce. Semua anak-anakku yang terkasih, jemaat Tuhan, pulanglah dengan segala sukacitamu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Baiklah adik-adik, demikianlah ibadah kita saat ini. Sampai jumpa dalam ibadah gabungan klasik selanjutnya. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.